Assalamualaikum Baik. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Nah, hari ini apa kabarnya? Alhamdulillah baik, Bu. Baik. Alhamdulillah pada pagi ini kita bisa melakukan kegiatan belajar bagaimana biasanya, tapi ini melalui karena 19 jadi kita belajar Zoom. Nah, jadi sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, mohon untuk anak-anak sekalian untuk berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Tolong Dwi Suryadi pimpinan doanya untuk pembacaan Al-Fatihah dalam hati. Ya, kita mulai pelajaran. Kita berdoa dulu ya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Woi, tunggu, woi. Selesai. Terima kasih Dwi Suryadi atas pimpinan doanya. Nah, Sama-sama, Bu. ini kenapa ya Maya Cynthia ini dari tadi terus Si Maya ada kendala sinyal, Bu. Woi, anjing, kenapa anjing? Jangan. pada hari ini kita akan belajar tentang hari ini kita belajar IPA ya, yaitu materinya menganalisis cara makhluk hidup untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan. Kita lanjutin Materinya apa, Bu? Hari ini Ibu tidak buat PPT dulu ya anak-anak. Jadi Ya, Ibu Bu. jelasin aja gimana caranya menganalisis makhluk hidup terhadap lingkungannya. Bentar ya, Ibu lagi mau itu materinya. Nah, adaptasi adalah penyesuaian diri makhluk hidup terhadap lingkungannya. Setiap makhluk hidup telah dibekali kemampuan beradaptasi oleh Tuhan, mempertahankan hidupnya. Dengan dapat mempertahankan hidupnya, maka hewan dan tumbuhan terhindar dari kepunahan, dan maka hewan dan tumbuhan terhindar dari ekosistem yang seimbang. Adaptasi makhluk hidup terhadap lingkungannya. Ada 3 bentuk adaptasi makhluk hidup terhadap lingkungannya, anak-anak. Apakah suara Ibu jelas? Cukup jelas, Bu. Cukup jelas. Nah, ada 3 adaptasinya. 1, adaptasi morfologi atau bentuk fisik, merupakan penyesuaian bentuk tubuh makhluk hidup terhadap lingkungannya. Adaptasi morfologi dapat dilihat dengan jelas. Contohnya itu ada kaki, ada selaput pada bebek, dan bentuk paruh pada burung. Yang kedua, ada adaptasi fisiologi atau bisa disebut dengan fungsi organ tubuh, merupakan penyesuaian fungsi alat-alat tubuh makhluk hidup terhadap lingkungannya. Salah satunya berupa enzim yang dihasilkan untuk menarik serangga. Contohnya itu bunga rafflesia. Rafflesia itu mengeluarkan enzim untuk menarik serangga. Yang ketiga dari adaptasi lingkungannya adalah adaptasi tingkah laku. Adaptasi tingkah laku itu adalah merupakan penyesuaian berupa perubahan tingkah laku. Contohnya kayak cicak memutuskan ekornya saat ditangkap musuh kan, itu bisa jadi adaptasi tingkah laku terhadap hewan tersebut. Nah, contoh lainnya itu ada putri malu
putri malu itu kalau disentuh kan dia akan ketutup tuh bunganya. Nah, itu contoh adaptasi terhadap tingkah laku. Nah, kalau yang penyesuaian bentuk tubuh terhadap lingkungan itu adalah banyak makhluk hidup yang menyesuaikan diri terhadap lingkungan dengan cara menyesuaikan bentuknya. Contohnya itu ada beberapa hewan yang menyesuaikan bentuk tubuhnya terhadap lingkungannya. Pertama ada burung. Burung memiliki bentuk kaki yang berbeda-beda, disesuaikan dengan tempat hidupnya dan jenis mangsa yang dimakannya berdasarkan lingkungan dan jenis makanan yang dimakannya. Yang kedua itu ada serangga. Serangga itu untuk memperoleh makanannya, serangga memiliki cara tersendiri. Salah satu bentuk penyesuaian dirinya adalah bentuk mulut yang berbeda-beda sesuai dengan jenis makanannya. Apakah jelas anak-anak suara ibu? Jelas, Bu. Jelas. Kalau serangga itu kan mulutnya menghisap, menusuk, dan penjilat. Dalam mulut penghisap pada serangga bentuknya seperti belalai yang dapat digulung dan dijulurkan. Contohnya serangga yang dimiliki mulut penghisap adalah kupu-kupu. Yang kedua, mulut penusuk dan penghisap. Mulut penusuk dan penghisap pada serangga memiliki ciri bentuk yang tajam dan panjang. Contoh, serangga yang memiliki mulut penusuk dan penghisap adalah nyamuk. Bukannya nyamuk yang dalam hubungan itu, bukan nyamuk itu ya anak-anak, maksudnya ini nyamuk hewan. Nah, nyamuk menggunakan mulutnya untuk menusuk kulit manusia, kemudian menghisap darah. Jadi, selain mulutnya berfungsi sebagai penusuk juga berfungsi sebagai penghisap. Yang ketiga adalah mulut penjilat. Mulut penjilat pada serangga memiliki ciri terdapat lidah yang panjang dan berguna untuk menjilat makanan berupa nektar dari bunga. Contohnya adalah serangga yang memiliki mulut penjilat adalah lebah. Yang keempat adalah mulut penyerap. Mulut penyerap pada serangga memiliki terdapat alat penyerap yang mirip spons gabus. Alat ini digunakan untuk menyerap makanan, terutama yang terbentuk cair. Dan contohnya adalah serangga yang memiliki mulut penyerap adalah lalat. Nah, ini baru Ibu jelasin penyesuaian bentuk terhadap lingkungan, tapi ini hewannya yang burung. Ibu akan jelasin lagi untuk hewan yang kedua, adalah unta. Unta hidup di daerah padang pasir yang kering. Oleh karena itu, bentuk tubuhnya disesuaikan dengan keadaan lingkungan pada pasir. Bentuk penyesuaian diri unta adalah adanya tempat penyimpanan air di dalam tubuhnya dan memiliki punuk sebagai penyimpan lemak. Hal ini adalah menyebabkan unta dapat bertahan hidup tanpa minum air dalam waktu yang lama. Yang kedua, ada bunglon. Bunglon itu menyesuaikan diri dengan tingkah laku. Kalau bunglon itu kan terkenal dengan kalau dia pindah tempat ke kayu warnanya di coklat. Kalau dia pindahnya ke daun warnanya jadi hijau gitu loh. Nah, kalian kan pernah lihat tuh gimana bunglon kan? Nah, ketika berada di pohon yang berwarna coklat, maka tubuh bunglon akan jadi warna coklat. Begitu juga kalau dia di pohon yang ada daunnya akan berubah menjadi warna hijau. Nah, datu ada juga kalajengking. Kalajengking ini melindungi dirinya dari musuh dengan menggunakan sengat. Sengat yang mengandung racun yang dapat membunuh musuhnya. Selain kalajengking, hewan lain yang menggunakan zat racun untuk melindungi dirinya dari serangan musuh adalah kelabang, lebah, dan ular. Yang ketiga ada cumi-cumi. Cumi-cumi ini melindungi diri dari musuhnya dengan cara menyemburkan cairan seperti tinta ke dalam air. Hal ini menyebabkan musuh yang menyerangnya tidak dapat melihat dan ia dapat berenang, menghindari dengan musuhnya tersebut. Nah, itulah yang Ibu jelasin tentang menganalisis cara makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Apakah anak-anak Ibu sekalian ada yang ingin bertanya?
atau ada yang kurang jelas, itu bisa Ibu jelasin lagi kalau misalkan kurang jelas. Gimana anak-anak? Jelas, Bu. Dia Eka, apakah mau nanya nih, ada yang nggak jelas nggak yang Ibu jelasin tadi? Sudah jelas, Ibu. Ada yang kurang jelas, biar Ibu jelaskan kembali kalau kurang jelas. Itu kurang jelasnya di mana? Dwi ini dia menganmut mikrofonnya ya anak-anak. Kenapa dia seperti ini ya? Kurang semangat Bu belajarnya. Udah jelas nggak ininya yang Ibu jelasin Sudah tadi? jelas. Ya, Kalau Maya Cynthia ini gimana nih sinyalnya tadi nih? Dengar nggak Ibu ngomong panjang kali lebar? Ini nggak ada suaranya ini Maya. Teman-teman dengar nggak suara Maya nih? Yang lainnya temennya. Tidak. Nah, Nggak dengar, Bu. nggak kedengeran tuh Maya suaranya. Gimana Maya? Ada yang Sudah. mau nanya nggak nih yang Ibu jelasin tadi? Maaf ya Ibu nggak pakai PowerPoint soalnya tadi tuh lagi keburu-buru kan kita jamnya mau ngajar jadi belum buat gitu. Tidak, Ibu. Sudah paham. Sudah paham. Baiklah Dwi, tolong ditutup pada pelajaran kita pada hari ini. Terima kasih udah belajar ilmu pengetahuan alam dengan Ibu. Mudah-mudahan kedepannya kita bisa sekolah seperti biasa lagi, tatap muka, tidak melalui via Zoom seperti ini. Jadi kita belajarnya sampai sini saja dulu. Kalau yang mau nanya kurang jelas atau masih malu nanyanya di Zoom, boleh chat Ibu nanti kalau mau nanya. Jadi ya Baik, udah Ibu. kita tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.